Nuhun, Pak. Oke, Ibu Fitri dan Bu Inayatul, ini sudah saya record semuanya 30 menit Ibu-Ibu. Nanti kalau sudah selesai, keduanya saya di ya. Jadi saya nggak akan coba Ibu setelah aku selesai baru kontak. Silakan, bisa dimulai. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mangga Bu Inayatul sampai jadi coach dulu, nanti saya lanjutkan. Bentar ya Bu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Inayatul. Apa kabar Ibu? Kabarnya baik Bu, cuman memang ada sedikit ada sesuatunya gitu saya. Sesuatu bagaimana ya Bu ya? Gini ya Bu ya, sebenarnya saya pengen cerita nih. Kemarin itu banyak banget peserta didik saya itu, khususnya di kelas-kelas lain, itu agak sedikit aneh dan buat saya bingung. Karena kan anak-anaknya di sana itu semuanya pinter ngaji ya Bu ya. Ngajinya bagus, baca Qur'annya tartil, namun kurang selaras dengan tindakannya. Gitu. Jadi kalau di kelas-kelas itu, kalau mau keluar masuk kelas itu mereka jojong aja gitu loh. Jadi kayak berasa nggak ada gurunya gitu. Terus di sana itu kalau mau kemana-mana ketemu gurunya nggak pernah negor, nggak pernah saling. Jadi saya ngerasa kok seperti ini ya gitu anak-anak kami. Padahal kan mereka ngajinya pintar. Harapan saya itu akan selaras dengan pengetahuannya gitu, prakteknya gitu. Jadi sampai detik ini itu yang membuat saya bingung kok bisa gitu. Jadi itu saya menjadi trouble tersendiri buat saya gitu loh Bu. Oh, jadi Ibu ada permasalahan mengenai karakter anak ya? Budi pekertinya ya Bu ya? Iya Bu, katakan seperti itu. Harapannya tadi Ibu seperti apa Bu harapannya? Harapan saya itu akan selaras antara teori dengan prakteknya. Jadi karakternya itu terbangun dengan sendirinya gitu loh. Masa kita oprak-oprak terus gitu loh. Sampai detik ini tuh belum berjalan dengan baik gitu loh Bu. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan? Untuk sebagai Ibu menunjang karena ingin praktek budi pekertinya, sudahkah sesuatu yang sudah Ibu lakukan? Seperti contohnya ketika sebelum masuk pembelajaran, sebelum proses pembelajaran di kelas ya, atau di sekolah ketika anak-anak datang menjemput murid seperti itu. Gimana Bu, terputus? Oh, terputus ya. Mohon maaf ya Bu, sinyalnya ini agak sedikit bermasalah. Nah, tadi kan Ibu bilang harapannya budi pekerti anak selaras dengan kemampuannya dalam teorinya ya kan. Itu Ibu bilang seperti itu, apakah Ibu sudah mengajarkan budi pekerti anak-anak tetapi tidak dijalankan, atau Ibu hanya berasumsi anak-anak pintar mengaji tetapi ternyata tidak ungguh budi pekertinya tidak selaras. Itu seperti bagaimana, Bu? Kalau menurut saya sudah melakukan beberapa cara gitu ya Bu. Untuk teorinya sudah saya ajarkan, prakteknya itu kalau di kelas anak-anak juga bermain peran, misalnya satu menjadi guru, satu menjadi siswa. Jadi kalau ketemu itu apa gitu. Nah, pada saat itu memang mereka melaksanakannya gitu. Tapi besoknya mereka tuh seperti lupa ya. Jadi nggak ada itu menjadi kontinuitas atau dilaksanakan setiap hari itu enggak ya, cuma saat itu aja, selepasnya enggak. Kenapa saya katakan anak-anak itu pintar ngaji? Karena saat kompeten, saat mereka itu berlomba itu di kegiatan pramuka.
Oh, begitu ya, Bu. Sudahkah sebelum anak-anak belajar di kelas, Ibu sudah melakukan kayak menyambut murid dengan mengajarkan bersalaman di depan gerbang ketika pagi hari? Sudah Ibu lakukan? Oh iya ya Bu, saya lupa itu. Malah sampai detik ini saya cuma baru kadang-kadang ya Bu ya. Oh, itu bisa menjadi salah satu cara ya Bu ya? Bisa, Bu. Nah, Ibu bisa mencari solusi dengan memberikan pendekatan idealistik, menekankan pada keteladanan. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, Ibu, nah, tapi sebelumnya Bu, saya boleh bertanya, Ibu sudah membahas ini dengan kepala sekolah dan guru? Iya, saya sudah pernah ini ngobrol dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat saya. Mereka juga memberikan supportnya, memberikan dukungan agar apa ya, ayo kita bareng-bareng nih. Kenapa kok anak-anak ini masih seperti ini? Jadi kita bareng-bareng, gotong royong nih. Kayak kemarin itu kita praktek untuk saling ketemu teman-teman. Kita sudah menjabarkan satu sama lain, pas lagi upacara juga disampaikan gitu. Tapi memang masih sebatas teori saja gitu. Prakteknya memang masih kurang gitu loh, Bu. Oh, jadi baru teorinya saja ya, Bu. Nah, coba kalau saya memiliki saran sedikit nih ya, Bu ya. Coba Ibu lakukan pendekatan idealistik, menekankan pada keteladanan. Jadi Ibu bekerja sama dengan seluruh warga sekolah harus menjadi teladan bagi peserta didiknya dalam berperilaku. Nah, jadi hal ini nanti dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Ya, Bu. Kira-kira dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti itu yang cocok untuk di sekolah Ibu dengan praktek seperti apa Bu? Kalau menurut saya, bagaimana kalau saya menerapkan 5S di sekolahan saya, Bu? Bagus itu Bu. Dengan 5S itu kan anak-anak nanti akan tertanam budi pekertinya. Mungkin hari ini baru dengan ibu yang mengajarkan. Besoknya kan bisa dengan temannya. Besoknya lagi bisa dengan seluruh sekolah ya Bu ya. Nah, selain itu Bu, selain 5S ada lagi Bu? Hari itu, Bu, gimana kalau di hari Jumat kita adakan Jumat bersihnya, jadi kita bisa sama-sama saling menghargai, kita sama-sama saling menjaga kebersihan bersama, terus di situ juga ditanamkan rasa tanggung jawab, gitu ya Bu ya? Itu bisa juga dilaksanakan kah? Oh, bisa Bu, benar sekali bisa. Itu Ibu juga bisa melakukan dengan pendekatan praktisi ya Bu, menekankan pada pengetahuan. Nah, kayak tadi Ibu melakukan Jumat bersih kan ya Bu ya. Nah, itu menekankan pada pengetahuan tentang nilai-nilai budi pekerti. Nah, jadi sehingga pendidikan budi pekerti dapat diberikan sebagai mata pelajaran juga ya Bu. Contohnya Bu, kalau dalam mata pelajaran sudahkah Ibu memberikan? Kalau di mata pelajaran saya khususnya ya Bu ya, karena saya wali kelas itu saya rasa saya sudah cukup memberikannya ya Bu ya. Misalnya sebelum memulai pembelajaran itu kita berdoa gitu. Itu sudah merupakan salah satu caranya gitu kan Bu? Iya, betul sekali Bu. Nah, itu dengan cara berdoa, terus senyum dulu kan ya Bu. Kan kalau seandainya nih ya Bu, kalau Ibu lihat anak murid cemberut, bagaimana Ibu membuat anak itu untuk tersenyum? Kalau caranya buat anak kita tersenyum ya kita buat sesuatu yang bahagia atau kita mencontohkan kita ini loh cara senyum kita atau kita bisa menghiburnya mungkin dengan seperti itu. Itu juga kan salah satu penanaman karakter kita, ya enggak Bu? Nah, Ya, Bu. itu bagaimana Bu? Oke Bu, saya saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Nanti saya akan coba berdiskusi dengan rekan-rekan saya. Nanti saya akan buat semacam jadwal ya Bu ya, karena ini kan masih awal gitu ya. Saya buat jadwal terkait dengan
program 5S tadi. Jadi saya menyambut anak-anak yang datang ke sekolahan saya. Kita memberikan senyum, salam, sapanya. Terus kita kayak, boleh nggak ya Bu saya berdiri di depan gerbang gitu, terus menyambut anak-anak, biar anak-anak salim gitu ya sama saya. Ya, sangat mendukung saya ya Bu ya. Kira-kira mulai kapan ini Ibu akan melakukannya? Wah, kalau ini masalah ini insya Allah saya lakukan nanti di besok ya Bu ya. Kayaknya sepertinya itu ingin cepat-cepat saya lakukan gitu loh, supaya ada perubahan secara signifikan pada anak-anak saya gitu loh Bu. Oh, bagus. Saya tunggu ya Bu hasilnya untuk apa perkembangannya setelah dilakukan. Mungkin 1 kali, 2 kali dalam 1 minggu ya Bu. Saya tunggu dalam 1 minggu apa perkembangannya. Dengan melakukan apa tadi Bu? Budaya 5S ya? Iya, dengan budaya salah satunya dengan budaya 5S tadi Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, kira-kira dukungan apa yang perlu saya berikan untuk Ibu? Dukungan yang selama ini saya butuhkan, kalau dari Ibu jelas yang pertama itu adalah dukungan support-nya ya Bu, moralnya, dukungannya. Karena kan nanti jelas dalam pelaksanaannya kemungkinan besar saya akan menemukan banyak kendala gitu ya Bu ya. Oke, tenang saja. Untuk support saya akan selalu mensupport Ibu yang terbaik untuk Ibu. Jika memang Ibu memerlukan bantuan lagi dengan saya, Ibu boleh. Nomor saya selalu terbuka untuk Ibu ya. Bisa ditelepon kapanpun. Ya Bu ya, tangan saya selalu terbuka. Mau datang ke rumah juga boleh Bu, dengan senang hati saya. Oke, mungkin cukup Bu. Ada lagi permasalahan Ibu? Untuk saat ini cukup Bu, itu saja. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu sudah berbagi dengan saya. Semoga dengan apa yang kita bahas ini bisa membantu permasalahan Ibu, G. Saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Inayatul. Lanjut gantian ya. Kita lanjut gantian ya Bu. Saya jadi coach, Ibu coach ya. Oke. Ada 15 menit nggak ya? Ada ya. Oke, selamat siang Ibu Inayatul. Selamat siang Ibu Fitri. Gimana kabarnya? Sehat ya? Kalau kabar saya sehat, tapi kepala saya ini agak pusing Ibu. Kok pusing? Kemarin saya dapat informasi nih, katanya ada sampaikan kepada saya nih. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke saya, Bu? Monggo, bolehlah kita cerita ngobrol-ngobrol bareng ceritanya. Ini Bu, jadi saya itu bingung dengan anak murid saya satu. Dia itu bisa membaca, Bu, tapi dia tidak bisa membaca tulisan dia. Ya. Gimana, Bu? Itu di kelas Ibu? Nah, iya betul sekali, Bu. Itu di kelas saya. Dan kebetulan saya kan ngajar kelas tinggi nih ya, Bu, kelas 5. Nah, heran saya, sebelum-sebelumnya saya pikir tuh dia tuh nggak bisa membaca. Nah, karena setiap saya setelah dia menulis di papan tulis nih ya Bu ya. Nah, kan biasanya saya kasih catatan di papan tulis, tak suruh menulis, dan setiap pembelajaran bahasa Indonesia saya kan membudayakan untuk literasi ya Bu ya. Nah, jadi anak-anak itu tak suruh maju untuk membaca hasil tulisan dia. Tapi dia tuh kalau membaca tuh kayak dieja kayak gitu loh Bu. Jadi nggak lancar, tidak seperti teman-temannya yang lainnya. Jadi kalau membaca tuh ya, nah saya kira itu tidak bisa membaca. Saya berikan buku paket, buku cetak nih ya Bu ya. Dia bacanya lancar. Jadi ternyata dia bisa membaca, tapi dia tidak bisa membaca tulisan dia Bu. Jadi menjadi permasalahan ya Bu ya, karena kan kalau secara otomatis nih ya, kalau saya lihat dari cerita Ibu nih, kalau anak tersebut tidak bisa baca tulisannya, anak itu nggak bisa belajar di rumah dong dengan catatan-catatan sebelumnya gitu kan ya.
Nah, iya betul sekali Bu. Nilai anaknya juga kadang pas-pasan, kadang lebih rendah daripada teman-temannya. Juga saya pikir gini ya Bu, saya pikir dia memang anak yang kurang ya dalam teori. Ternyata bukan karena teorinya dia kurang, karena dia tidak bisa membaca tulisan dia Bu. Tapi ketika saya tanyakan dengan lisan, contohnya perkalian ya Bu, saya tanyakan perkalian. Dia bisa, saya tanyakan dengan lisan, misalnya hari lahir Pancasila, dia bisa jawab. Tapi ketika suruh baca tulisan dia nggak bisa Bu. Seperti itulah Bu masalah saya. Makanya saya agak pusing ini Bang. Ini menjadi cukup unik ya, trouble yang cukup unik kan biasanya anak-anak itu bisa baca tulisannya sendiri meskipun kurang rapih ya. Tapi ini tidak bisa baca tulisannya karena tulisannya kurang rapi gitu. Jadi menyebabkan nilai-nilai dia berkurang di bawah KKM bahkan ya. Oke. Jadi kalau boleh saya tahu nih ya, Bu Inayantul, selama ini Ibu sudah pernah belum berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua siswa? Kalau kolaborasi dengan orang tua siswa saya belum pernah Bu. Tapi kalau dengan guru-guru yang lain atau guru mata pelajaran saya sudah melakukannya. Dan gimana hasilnya selama berkolaborasi dengan rekan-rekan? Ya, guru-guru yang lain ya tetap kadang bilang, anak ini belum bisa baca ya, apa karena tulisannya jelek? Jadi akhirnya saya sebagai wali kelas ya Bu ya, karena guru yang lain bilangnya, ini tulisan anaknya terlalu jelek, jadi tidak bisa dibaca. Tapi Bu, apa karena tulisannya yang jelek? Nyatanya ada anak, apalagi laki-laki nih ya Bu ya, ini kan kebetulan kasusnya anaknya perempuan. Anak laki-laki itu kan tulisannya lebih parah lagi daripada tulisan anak perempuan ya Bu ya. Itu aja yang saya tidak bisa membaca, C kayak I, U kayak C. Nah, apalagi tulisan L-nya itu entah mencengnya agak kemana. Nah, itu aja dia bisa baca. Kemarin terakhir ya Bu, saya karena gemes saya bilang karena teman-teman itu bilang karena tulisannya tidak bisa baca, saya nyuruh semua anak-anak di kelas, baik kelas 5 maupun kelas 6, tak suruh menulis, tak suruh membaca. Nyatanya yang tulisannya lebih parah daripada dia aja bisa membaca, Bu. Oh, bagus ya. Jadi mungkin yang perlu Ibu lakukan, kita berkolaborasi nih dengan orang tuanya. Jadi bisa saling memantau nih. Karena kan kita tahu ya Bu, kalau di sekolahan kita hanya berapa jam sih ya, kita sebagai guru, sebagai orang tua di sekolahan kan memiliki waktu. Jadi, apa perlu kita, kira-kira nih menurut Ibu, perlukah Ibu bekerja sama dengan wali untuk terkait masalah ini? Nah, iya ya Bu, seharusnya saya bekerja sama dengan wali murid. Kan dia banyak di rumah, sedangkan biar wali muridnya juga tahu tulisan anaknya itu bagaimana. Selama ini sepertinya memang saya kurang bekerja sama dengan wali murid ya Bu ya. Jadi nanti bisa ya Bu ya, kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama dengan wali murid si anak tersebut ya Bu ya? Ya Bu, nanti saya akan coba deh Bu. Nah, atau mulai besok ya saya sudah coba anak itu nanti saya berikan PR ya Bu ya. Dengan paling ya 1 paragraf aja lah dia tak suruh nulis. Tapi itu saya tuh suruh nulisnya di rumah aja gitu ya Bu ya. Jadi saya kasih lembar fotokopian, saya suruh bawa anak itu pulang, suruh nulis, tapi saya minta kerja sama orang tuanya buat didampingi. Terus suruh membaca, jadi orang tuanya suruh mendengar. Besok saya ketika saya pulang sekolah kan kebetulan saya selalu lewat rumahnya ya Bu ya. Nah, jadi saya pulang sekolah besoknya lagi saya bisa mampir ke rumah orang tuanya, saya tanyakan bagaimana perkembangan anaknya. Oh iya ya Bu, saya baru kepikiran. Aduh terima kasih banyak ya Bu ya.
Sama-sama Bu Inayatul. Jadi itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Ibu ya, nanti setelah pulang sekolah, Ibu bakal mampir, bakal komunikasi lagi sama orang tuanya. Betul banget Bu, saya juga sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan gitu. Nah, itu salah satu caranya tadi ya Bu, Ibu sendiri sudah menggali ya. Oke. Gimana kalau kita gali lagi setiap di dalam kelasnya Ibu? Misalnya nih, kita kan tadi belum sampaikan ada literasinya nih. Nah, literasinya gimana kalau kelas ya, di kelas. Misal 15 menit sebelum memulai pembelajaran, anak itu diambil hatinya nih, diajak ngobrol, terus bikin nulis sendiri nih, nulis sendiri terus baca sendiri. Kira-kira itu gimana kalau menurut Ibu? Oh iya Bu, patut dicoba Bu. Terima kasih ya Bu ya untuk idenya. Akan saya terapkan nanti di kelas saya. Oh, kalau untuk literasinya mengingat anak itu memang belum terlalu bisa membaca tulisannya sendiri, itu nanti bisa diakalin ya Bu, bisa hanya kita 3 atau 5 baris saja setiap memulai pembelajaran atau setiap sesudah pembelajaran gitu ya Bu ya. Iya Bu, baik. Nanti saya akan coba di kelas saya ya Bu ya. Oke. Nah, dari 2 saran tadi yang sudah kita sama-sama gali nih Bu ya, kira-kira dari Ibu ada tambahan lagi nggak? Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut bisa membaca tulisannya sendiri? Kalau melihat Saya kira cukup ya Bu ya, saya coba dulu ya Bu. Nanti kalau mungkin belum efektif, akan saya diskusi lagi dengan Ibu ya. Boleh kan Bu? boleh. Yang kita bareng nih ya Bu ya. Ibu yang lebih banyak menggali, kira-kira kalau kegiatan-kegiatan itu kapan Ibu bisa laksanakan dengan secepatnya? Kalau kegiatan ini kayaknya mulai besok aja lah Bu. Saya sudah gemas dengan anaknya. Kenapa tidak bisa membaca tulisannya gitu Bu? Sudah antusias untuk langsung mempraktekannya ya Bu ya? Iyalah Bu, besok langsung saya praktekkan, saya bawakan fotokopian satu paragraf untuk dia tulis di rumah, terus pulang sekolahnya saya langsung mampir ke tempat orang tuanya untuk minta bantuan mengawasi anak itu membaca di rumah ya Bu ya. Ya. Nah, dari obrolan-obrolan kita ini Bu, kira-kira Ibu Inayatul membutuhkan support apa nih dari saya, dari rekan-rekan Ibu yang lain, atau bahkan kepala sekolah Ibu? Saya cuma butuh dukungan saja Bu, kasih semangat, biar saya terus semangat ya Bu. Bu, karena kalau mencoba seperti ini pasti di tengah jalan itu pasti, apalagi kalau peningkatannya cuma sedikit-sedikit itu pasti akan melemah semangat saya. Jadi saya butuh semangat saja Bu. Iya, saya akan selalu memberikan support saya dan juga semangat saya buat Ibu dan juga rekan-rekan yang lainnya ya Bu ya. Oke, sampai di sini nih obrolan kita. Kira-kira Ibu ada tambahan lain kepada saya? Tidak Bu, cukup. Oke. Kalau seperti itu saya tunggu kabar baiknya selanjutnya ya Bu ya. Siap Bu. Terima kasih Bu Inayatul sudah berbagi informasi terhadap saya. Kita saling ngobrol, bahkan percaya kepada saya menceritakan masalah-masalah yang Ibu hadapi. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah selesai kita. Kita udah selesai. Kayak mana? Ya Pak, hasil. Aku mau kurang fokus lah jadi kos. Pak, WA Pak Fasil. Anakku rewel. Bisa WA Pak Fasil nggak? Oh, WA Pak Fasil ya? Pak, kita udah selesai. Saya nggak bisa. Pak Ardo sudah. Kita berapa menit Bu Fitri? Tadi saya nggak ngitung loh, nggak ngeliat di atasnya. Pokoknya 15 menit aja kata. Kameraku kurus. Selesai Bu Fitri dan Bu Inayatul ya.
Ya, Selesai, Bu. Pak. Oke. Maksimal waktu, Bu. Gimana, Pak? Waktu 15 menit untuk Bu Fitri dan Bu Inayatul. Pas? Pas, Pak. Sudah, Pak. Oh ya. Halo, Saya izin stop recordnya. Silakan Bu Fitri dan Bu Inayatul boleh kembali ke main room ya.